Halo Sobat Matahari 365. Kembali kita berjumpa saat ini tentang boneka. Sobat mungkin sering mengetahui atau menemui berbagai macam bahan boneka. Tapi kali ini kita akan jabarkan bahan-bahan jenis boneka yang sering digunakan atau yang kita temui di toko souvenir atau di mall. Seperti apa bahan boneka yang kita temui. Maka dari itu tetap ikuti, jangan lupa komen, like dan subscribe-nya untuk channel ini supaya sobat bisa mengetahui lebih banyak tentang bahan atau seluk-beluk tentang boneka. Pada kali ini supaya kita tahu, jadi sebelum sobat mengetahui cara membedakan bahan kain yang baik dan enggak atau kain yang biasa, sobat kita akan belajar dulu bagaimana atau macam-macam bahan yang digunakan untuk kain boneka. Yang pertama ada kain flanel. Ini biasa digunakan untuk souvenir atau gantungan kunci. Jadi yang kecil-kecil itu banyak menggunakan kain flanel ini. Jadi bagian depan dan belakang ini mirip. Ini kelebihannya, kain ini warnanya itu sesuai permintaan, biasanya ready atau tersedia. Hijau aja, misalnya ada hijau pupus, hijau daun, hijau muda, hijau tua. Itu untuk biru juga demikian, biru laut, biru langit, biru dongker, biru tua, semuanya ada. Untuk kain flanel ini banyak, cuma kelemahannya nanti saat hasil buatan kita itu kotor atau mungkin kena noda, saat dicuci itu bulunya menjadi tidak beraturan seratnya, jadi bentuknya menjadi jelek. Ini kelemahan dan kelebihan kain flanel. Jadi ini biasa digunakan hanya untuk souvenir. Kemudian yang kedua kain nilek. Nilek itu seperti ini. Jadi bulunya sangat tipis. Untuk bagian belakang sebenarnya sudah kuat karena saat dijahit tidak mudah lepas atau tidak mudah pecah seratnya. Ini kain nilek. Ini bulunya sangat tipis. Nah, ini warnanya juga lumayan bermacam-macam sesuai kebutuhan kita. Ini yang kedua kain nilek. Kemudian yang ketiga ada kain velboa. Ini kain velboa, bulunya sudah lumayan lembut. Untuk bagian depan, bagian belakang seratnya juga kuat. Hingga setelah digambari pola, dijahit itu tidak mudah lepas atau istilahnya jebret. Jadi mudah sekali digunakan untuk membuat boneka. Kain velboa ini warnanya juga bermacam-macam, cuma tidak selengkap untuk kain flanel tadi. Yang sedikit lebih tinggi ada kain yellow. Ini seratnya lebih tebal, lebih halus, sehingga bulunya lebih tebal, sehingga kalau kita rasakan itu lebih halus. Ini kain yellow ini setingkat lebih tinggi kualitasnya. Demikian pula kualitas mengikuti, jadi harganya pun lebih tinggi dari kain velboa. Ini sepintas memang sama, tapi kalau untuk kain velboa itu ditarik seperti ini tidak elastik ya, jadi sepertinya tidak bisa ditarik atau tidak melar. Untuk kain yellow ini agak melar, jadi ya, seperti ini elastis ya. Ini bedanya kain velboa dan yellow. Yang kelima ada kain snail atau bulu mawar. Ini biasa digunakan untuk bantal, untuk karpet, untuk matras. Ini menggunakan kain snail atau bulu mawar. Jadi belakangnya juga seratnya sangat kuat,
sehingga saat dijahit akan bagus juga. Yang terakhir ada kain raspur atau bulunya sangat panjang. Ini yang ada yang 1 cm panjang bulunya, ada yang 1,5 cm. Tapi ini yang contoh 1 cm. Ini bulu raspur, ini sangat halus dan belakangnya juga kuat. Nah, untuk kelemahan kedua kain ini, raspur dan snail, itu tidak bisa dibordir untuk yang kecil atau yang rumit ya. Nanti akan ketutup dari bulu-bulunya ini. Itu kain yang biasa dibuat untuk boneka. Saat ini Sobat Matahari ada caranya membedakan kenapa bonekanya bentuknya sama tapi beda harganya. Itu karena bahan-bahan tadi. Sebagai contoh, misalnya saat ini saya punya boneka ini. Sobat bisa tebak ini namanya apa untuk bahannya? Coba ada yang tahu? Ya, betul. Ini kain raspur karena bulunya panjang. Jadi kurang lebih 1 cm panjang bulunya. Ini kombinasinya untuk bagian telinga dalam menggunakan kain nilek. Ini untuk boneka yang ini menggunakan raspur. Kemudian ada boneka lagi seperti ini. Nah, ini menggunakan kain velboa. Jadi bulunya lumayan halus, bisa dibordir. Misalnya seperti ini. Nah, yang dinamakan bordir itu ini. Di mulut, mata, kemudian belangnya ini menggunakan bordir. Ini kain velboa. Kemudian ada boneka seperti ini, kuda poni. Ini menggunakan kain yelvo, jadi lebih halus kalau kita pegang. Ini kain yelvo. Nah, ini lebih panjang dan lebih lembut. Ini sepintas memang mirip, tapi untuk kain yelvo kalau sobat bisa pegang itu akan terasa lebih empuk karena elastis tadi. Kemudian misalnya kita punya ini yang biasa hadiah sapitan untuk sekarang di toko-toko kecil juga ada permainan sapitan. Biasanya bonekanya bahannya hanya nilek karena menyesuaikan dengan harga koinnya. Kalau dibuat dari yelvo atau mungkin kain velboa tidak nyandak ya, atau mungkin tidak bisa. Ini menggunakan nilek, pengisinya pun juga seperti itu. Jadi ini beberapa contohnya. Kemudian kalau ada yang seperti ini, on the sheet, ini menggunakan kain apa coba? Ya, ini bahannya kain snail atau bulu mawar warna krem. Kemudian tangan, kepala ini velboa hitam. Nah, ini menggunakan kain nilek. Dan inilah contoh beberapa boneka. Kemudian boneka Cindy. Ini bahannya menggunakan kain nileks. Semua nileks. Jadi badannya juga. Nah, ini kain katun motif untuk bajunya, topinya kain nilek. Kemudian rambutnya apa coba? Ya, betul, ini kain bulu panjang atau snail. Jadi rambutnya menggunakan snail. Ini bisa dibordir juga nilek itu. Jadi itulah beberapa jenis kain. Dan kalau mungkin sobat menemui boneka di supermarket atau di pasar, atau mungkin mau membelikan sesuatu yang istimewa, sobat bisa menjadikan video ini pertimbangan apa yang kita pelajari tadi. Kalau kainnya halus, itu tentu harganya juga halus. Kainnya semakin halus, harganya juga semakin tinggi. Jadi terima kasih sobat sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tetap komen, like, dan subscribe-nya supaya kami semakin berkembang dan bisa menyajikan video-video tutorial yang lain. Sampai jumpa dan terima kasih.